Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ngorek Ngobrol Redaksi Tangerang Express bersama saya Endang Sahroni. Kali ini kami akan membahas isu yang sangat penting dan dibutuhkan sama masyarakat, yaitu terkait dengan infrastruktur dan konektivitas pembangunan di Provinsi Banten. Bersama kami sudah hadir, ini sangat spesial karena beliau merupakan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Banten, yang juga anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Banten, Bapak Ishak Siddiq, SEMM. Selamat siang, Pak. Siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya, Pak? Ya, kabar baik. Ini kan habis reses Pak ya kemarin ya? Iya, habis reses. Ya, namanya reses ya, banyak sekali masukan-masukan. Termasuk juga infrastruktur, Pak? Iya, jelas lah. Karena infrastruktur itu menjadi paling pokok ya di masyarakat. Ketika infrastruktur juga mungkin ya kurang bagus gitu kan, jalan-jalan rusak, masyarakat begitu teriak ya gitu. Kalau di periode ini, periode pemerintahan Pak Andra dan Pak Dimyati, itu infrastruktur masih jadi prioritaskah atau urutan keberapa gitu Pak secara skala program? Ya, di periodenya Pak Gubernur Pak Andra ini ya infrastruktur masih menjadi prioritas, karena memang jalan-jalan di provinsi juga masih banyak yang harus dibangun. Di samping itu juga ya provinsi masih intervensi juga terhadap jalan-jalan lingkungan. Karena banyak jalan-jalan lingkungan yang memang ya sangat jelek lah gitu ya. Yang program Jalan Desa Sejahtera itu ya, program Bang Andra, itu Bapak kan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan gitu. Ada juga terlibat misalkan sidak atau ngecek progres pembangunan. Iya, jadi ya seluruhnya yang dianggarkan oleh pemerintah provinsi kita punya kewajiban untuk ngecek jalan-jalan lingkungan itu sendiri gitu kan. Dari awal pengusulan kita juga harus memang tahu betul gitu kan. Lebih banyak sih memang usulan-usulan yang sudah ditandatangani oleh kepala daerahnya masing-masing ya untuk dilakukan perencanaan di provinsi gitu. Jadi rata-rata jalan yang disebut Jalan Bang Andra itu ya usulan dari bawah kabupaten kota kan, seperti itu. Ada tahun ini berapa Pak? Berapa titik mungkin? Tahun ini tuh rasanya ada 9 rasanya. Ada 9 ya. 9 titik ruas jalan. Oh gitu. Iya. Untuk jalan provinsi ya itu ya? Iya. Yang banyak sih daerah Pandeglang, Lebak gitu. Daerah Pandeglang, Lebak. Karena daerah sana yang memang harus provinsi intervensi harus kuat sana. Kalau dari nanti kan ada mekanismenya nggak sih Pak untuk melakukan kontrol atau pengawasan dari dewan sama eksekutif itu? Biasanya ya kita lakukan fungsi kita sebagai lembaga mempunyai fungsi pengawasan. Bagaimana kita mengawasi di dalam perencanaan, bagaimanapun juga kita fungsi di dalam budgeting anggarannya ya, di mana kita juga punya tugas untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya gitu kan. Ya rata-rata sih pelaksanaannya cukup baik lah ya, karena memang itu jalan itu ya sebenarnya kan jalan desa ya, menghubung antar desa, dan itu memang sangat membantu terhadap jalan ekonomi ya, kan bantu kalau misalkan ada hasil sumber daya alam gitu kan, atau hasil pertanian, kalau jalannya bagus juga masyarakat ya lalu lintasnya enak lah. Mengakselerasi ekonomi di desa berarti Pak? Iya, itulah akselerasinya gitu kan, untuk infrastruktur yang jalan desa itu dengan ekonomi di desa. Jelas itu. Kalau mekanisme kontrol atau pengawasannya biasanya sama PU misalkan sebulan sekali atau triwulan sekali misalkan untuk mendengarkan paparan dan menyinkronkan dengan data di lapangan. Gimana Pak? Ya biasanya sih kita per masa sidang ya. Jadi per triwulan gitu ya kita lakukan audensi gitu kan, dengan pendapat dengan dinas terkait ya. Progresnya sampai di mana gitu kan. Kita hasil kunjungan kita kualitasnya seperti apa gitu. Jelas itu Pak. Harus kita lakukan
rapat lah. Rakor ya kalau mungkin rakor, bahasanya ya, Pak. Rakor kita harus adakan rakor. Dari situ mungkin ada ini nggak apa indeks kemantapan jalan dari hasil rakor sudah berapa persen misalnya Pak untuk sebanten itu tahun ini sampai dengan Juni misalnya? Ya kalau mengacu kepada pengajuan ya, pengajuan dari kabupaten kota. Ya kalau mengikuti pengajuan sih ya cukup banyak ya, tapi kan kita terbentur dengan anggaran juga gitu. Jadi di mana ya jalan-jalan desa yang kita masuk di dalam program Jalan Bang Andra ini ya skala-skala prioritas yang mana gitu kan, yang sangat memang perlu segera dibangun lah kira-kira itu. Kalau kita mengacu kepada pengajuan ya banyak sekali jalan-jalan itu gitu lah. Tapi kan nggak mungkin juga kita semuanya diakomodir lah kira-kira. Tapi di situ juga mungkin peran dewan ya untuk menentukan mana yang jadi skala prioritas, mana yang enggak mungkin Pak ya. Tapi ya sebenarnya sih kalau prioritasnya jalan desa itu sih karena usulan dari kabupaten ya. Jadi ya kita sih serahkan kepada PU-nya. Jadi yang menentukan maksudnya dari bawah aja. Iya dari bawah. Jika memang ya kita cuman menyampaikan yang diprioritaskan itu memang jalan yang betul-betul memang sangat parah sekali dan memang itu urgent lah gitu untuk masyarakat karena itu konektivitas itu penting gitu untuk segera dibangun gitu kan, mengenai jalan itu. Saya kira kalau itu sih sekalipun memang kita ya ikut menyampaikan juga kan karena memang kita juga kalau reses itu kan biasanya ditutup di akhir itu biasanya di kabupaten atau kota masing-masing lah ya sesuai dapilnya. Karena itu juga banyak masukan-masukan dari kabupaten kota. Tolong Pak, ini dibantu gitu kan di provinsi. Gitu lah kira-kira. Iya. Ya karena kan dewan juga representasi dari warga kan. Iya. Dari dapilnya masing-masingnya juga apa namanya sah mungkin ya. Justru emang harus kan ya Pak ya? Iya harus lah kita memprioritaskan wilayah. Kita kan disumpah untuk memperjuangkan aspirasi itu ya dari masyarakat. Terus juga kita sampaikan ke pemerintahan daerahnya di kabupaten, terus kita lanjut ke provinsi kayak gitu. Oke, kalau dari 8 kabupaten kota ada nggak Pak wilayah yang sudah bebas infrastruktur jalan lingkungannya gitu, yang sudah tidak lagi membutuhkan intervensi dari provinsi? Iya, kalau bebas sekali sih enggak lah ya, karena jalan itu sekalipun jalan lingkungan juga ada yang rusak, ada yang memang kadang-kadang badan jalannya itu sudah tidak sesuai lagi, tetap aja ada gitu. Sekalipun memang ya yang di kota Tangerang memang nggak terlalu banyak lah ya, terus juga Tangsel juga sama lah gitu kan. Cuman ya tetap aja, karena daerah-daerah yang kadang-kadang perumahan-perumahan juga kan, karena dulu mungkin jalan di hot mix sekarang pada rusak dan sebagainya kan, minta juga untuk dilakukan perbaikan. Baik. Sekarang kita melihat dari itu Pak, dari segi penganggarannya ya, dari 10,27 triliun APBD Banten itu, ya. Berapa sih Pak yang fokus ke infrastruktur? Jalan misalkan, terus jembatan, termasuk juga mungkin yang lain? Kemarin sih ya hampir 1 triliun ya. Hampir 1 triliun. Iya, yang digelontorkan di PU lah ya. Cuman kelihatannya sekarang sudah agak menurun juga karena pendapatan provinsi sekarang cukup drastis ya, menurun ya. Iya. Jadi banyak efisiensi di mana kita harus melihat skala-skala prioritas mana yang dibangun gitu kan. Nah itu sebetulnya yang mau saya tanyain. Di satu sisi kan butuh, tapi di sisi lain juga harus ada pengetatannya efisiensi anggaran. Bagaimana tuh Dewan mengawasi agar yang sudah dianggarkan ini memang betul-betul tepat gitu Pak? Betul-betul betul-betul dibutuhkan sama masyarakat. Ya kita sih melihat dari dari ini kondisi jalan lah ya. Kondisi jalan misalkan begitu jalan itu kelihatan lalu lintas padat dan juga masyarakat juga begitu memanfaatkan jalan itu begitu pentingnya gitu kan. Ya kita akan melihat sekali prioritas itu. Misalkan dibanding jalan provinsi yang memang kepadatannya juga masih nggak begitu lah ya. Artinya itu dulu lah gitu kan yang agak dikurangkan. Sekalipun memang ya kita mencoba untuk tetap
adalah gitu bangunan, tapi ruasnya mungkin dikurangi kayak gitulah supaya kayak misalkan jalan Teluk Naga itu kan jalan padat dan Iya, Teluk Naga Kabupaten Tangerang, Pak. Iya. Tangerang. Kan Krodit itu ya, Pak, padat, ya? krodit sekali kan itu jalan provinsi. Ya saya kira sih sekalipun saya dapilnya Kabupaten Serang, Pak. Serang juga ya sepakat aja gitu karena saya pernah ke sana dan juga luar biasa itu padatnya jalan, Masya Allah saya bilang ya. Ya itu ya silakan gitu kan untuk didahulukan gitu kan ketimbang mungkin yang lain yang kepadatannya nggak terlalu padat. Luar biasa. Jadi memang harusnya Dewan seperti ini, teman-teman. Walaupun beliau itu mewakili wilayah Kabupaten Serang, tapi kalau udah duduk di sini ya atas nama warga Banten. Oh iyalah, kita ngelihatnya ngelihatnya warga Banten lah, bukan kita hanya dapil Serang aja gitu. Baik, kita lanjutin, Pak. Kan di proses infrastruktur ini tadi khususnya dalam proses penganggaran juga yang dilihat proses transparansinya, Pak ya. Iya, iya. Nah, sejauh ini seperti apa, Pak? Dalam misalkan apakah itu dilelang, lelang tender atau nanti PR misalkan, apakah sudah memenuhi standar itu? Iya saya rasa sih, tapi kita sih nggak terlalu masuk dalam di wilayah itu ya, karena itu wilayahnya eksekutif kan, urusan lelang dan sebagainya gitu kan. Tapi kita kan sudah wanti-wanti, tolong lakukan proses yang sesuai dengan aturan yang ada gitu kan, jangan sampai membentur dengan aturan-aturan yang ada. Kita ya Dewan hanya sampai ke sana supaya ya tidak menimbulkan hal-hal di kemudian hari. Gitu. Iya. Paling seperti itu. Tapi maksud kami juga kan jangan sampai ketika nanti ada tersangkut dengan APH, nanti kan juga Dewan ditanya soal proses penganggarannya. Kalau nggak tahu kan malah tahu gitu tuh, Pak. Kalau proses penganggaran sih ya paham lah, tahu lah. Tapi kalau proses untuk lelang dan sebagainya ya ke sana itu mau wilayahnya sana lah gitu. Kalau prosesnya penganggaran sih ya kita pernah tanya bahwa yang akan dibangun lebar jalannya sekian, panjang jalannya sekian. Dia juga kan punya satuan harganya gitu kan. Nah, itu kan cuman hanya tinggal itu doang paling. Kalau dianggarkan sekian puluh miliar, nanti kita akan membangun jalan itu lebarnya sekian, panjangnya sekian kilo. Ya, hanya itu aja sebenarnya. Iya. Gitu. Baik. Sekarang kita geser ke ini, Pak. Sekarang kan dari 10 tahun lalu pemerintah itu begitu masif ya melakukan terobosan dalam pembenahan infrastruktur. Salah satunya adalah ruas jalan tol. Iya. Apakah itu juga tujuan apakah itu juga terkoneksi gitu ya jalan-jalan yang baru itu dengan akses tol? Kayak misalkan contoh di wilayah Kabupaten Serang kan, sampai di Tayasa sekarang ada pintu tol misalnya, terus Petir juga ada. Iya Pak, iya jelas. Ya pastilah ya. Jadi jalan tol itu harus juga terkoneksi dengan jalan yang ada di daerah ya. Ada pintu tol yang nanti mengkoneksi ini jalan menuju misalkan ke Petir atau Tunjung Teja, dan itu memang udah pastilah itu supaya pintu tol itu juga memudahkan untuk masyarakat untuk berlalu lintas, misalkan dari jalan provinsi atau jalan kabupaten nanti bisa ke pintu tolnya dekat gitu. Itu sudah pastilah itu mah harus terkoneksi seperti itu. Baik. Kalau sekarang itu kan yang perbatasan dengan tol. Kalau yang berbatasan antar daerah biasanya provinsi ikut ini nggak sih, Pak? Ikut mengawasi. Dalam hal ini misalkan ini Kabupaten Serang, terus Kabupaten Tangerang. Nah, di perbatasan itu biasanya kan jadi itu tuh. Yang satu kadang jelek, yang satu kadang buruk. Itu kan mungkin apakah Dewan juga bisa itu ke situ misalkan mengkomunikasikan antar pemerintah? Iya sebenarnya sih lihat status jalannya ya. Jadi karena kan kalau status jalan provinsi kan nggak melihat bahwa itu adalah Kabupaten Tangerang, itu Kabupaten Serang, nggak begitu. Itu adalah kewenangannya provinsi, ya harus dibangun gitu kan. Tapi yang memang yang harus dibicarakan di tingkat kabupaten kota itu kalau itu jalan statusnya kabupaten, ketemulah jalan status misalkan Kabupaten Tangerang atau masuk ke Serang gitu. Ya itu kan sebenarnya gampang aja gitu. Bagian dapilnya Kabupaten Serang ya menyampaikan ke bupatinya, yang kota Serang misalkan ya sampaikan ke wali kotanya, karena kita juga ada tuh di Serang, yaitu jalan dari Kenari itu yang arah Banten itu kan ada perbatasan tuh
yang Sobahtera itu ada jalan belakang yang tembusannya ke Tasikari. Ya. Iya, itu jalan belakang itu. Dan itu kan sebagian ke sana itulah jalan Kota Serang, Yasin Kabupaten. Iya. Itu sama-sama ini dibangun sampai sini, ini dibangun sampai sini, selesai kan. Tapi kelihatannya masih ada tuh gap itu dikit itu kan. Kayaknya salah ngukur itu kayaknya. Ada 30 meter kayaknya gak nyambung. Tapi saya sudah perjuangan untuk disambungkan jalan itu gitu. Iya, maksudnya kan harusnya memang hadir seperti itu kan ya. Iya, jadi kayaknya salah ngukur atau apa gitu. Hanya 30 meter sih gitu. Iya, kadang kan kita juga lagi jalan nih, tahu-tahu kadang kualitas. Saya malah karena warga sana kadang, Pak Dewan gimana nih ya? Udah saya bilang nanti kita uruk aja dulu sementara daripada celaka orang gitu kan. Ngebut gitu kan. Begitu tahunya jalan tuh putus. Karena memang nggak nyambung zona. Tapi itulah ya fungsi kita untuk sampaikan. Selain tadi konektivitas ke itu Pak, proyek strategis nasional yang jalan tol. Ya. Kalau untuk ke daerah wisata itu ada juga jadi program prioritas nggak? Jelas lah ada. Kayak contohnya kita nih ya. Jalan itu kan jalan provinsi tuh dari Brimob sampai ke Gunung Sari ke Mancak. Itu ke jalan menuju wisata itu kan. Wisata itu kan kalau hari libur nasional atau tahun baru, itu kan hanya tuh kreditnya luar biasa tuh kan. Iya. Dari pintu tol PCI yang ke Lingkar itu kan, ke Anyar itu kan. Waduh, macetnya tuh. Atau dari sini yang pada Rincang gitu kan. Iya. Macet juga total kan. Nah, itu kan jalan alternatif sebenarnya yang dari Brimob tak-takan itu ke sana. Dan itu diprioritaskan sama provinsi. Jalan itu sekarang udah cukup bagus. Sering saya sampaikan juga ke Dinas PUPR Provinsi, tolonglah sebelum itu segera dibangun, tapi udah bagus tuh. Salah satu tujuan pembenahan jalan tadi kan untuk ekonomi ya, salah satunya juga untuk menekan berarti biaya transportasi logistik. Iya. Itu biasanya masuk wilayah situ nggak Pak Komisi 4 itu? Ngecek gitu, apakah ini benar-benar berfungsi atau jalur distribusi menjadi terbuka, misalkan akses masyarakat ke ekonomi menjadi lebih luas. Iya, sebenarnya sih memang kita juga memperhatikan ke arah sana ya. Kalau jalur distribusi juga misalkan kemacetan kan menjadi hambatan gitu ya. Ya kayak jalan di sini aja nih, yang ada Pabuaran kepada Rincang sana. Itu kan kalau tahun baru atau juga Lebaran menuju ke itu kan macetnya luar biasa. Ya memang sangat mengganggu sekali, dan kita ya karena memang jalan alternatif sudah kita perbaiki juga, ya paling tidak ya dinas yang terkait, misalkan dinas perhubungan, ya bantu supaya kemacetan itu bisa terurai gitu. Karena memang jelas lah ngeganggu terhadap jalur distribusi ya. Lalu lintas masyarakat yang mau pulang ke daerah sana juga masih keganggu lah gitu ya. Nah, karena banyaknya pengunjung yang mau ke daerah-daerah wisata gitu. Pasti gitu. Baik, kita sekarang bergeser ke ini Pak, pengawasan dari segi kualitas. Kita tahu di Banten juga atau di banyak ruas jalan itu yang kadang longsor gitu ya. Terus juga retak-retak. Itu biasanya ada nggak mekanismenya? Dewan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan di ruas itu sesuai dengan spesifikasi teknis tanahnya misalnya, konturnya atau topografinya, ada nggak? Kita memang kalau diskusi juga ya sampai ke sana ya, ketika kita rakor lah ya. Tapi di dalam pelaksanaannya memang kita juga nggak masuk terlalu teknis lah ya. Kayak contohnya kan jalan provinsi yang wilayah Cinangka pada Rincang kan, ada jalan yang longsor itu kan, yang bawah itu kan longsor. Dan itu memang harusnya gitu. PUPR sudah punya konsep konstruksinya gitu kan, pakai setpel dia gitu kan, supaya dia tanah itu nggak turun kan bisa gitu. Tapi ya memang kita lihat di saat dibangun itu nggak ada konstruksi yang ke sana gitu. Tapi kemarin ini kita lihat sudah dilakukan itu gitu, di setpel itu, jadi penahan coran yang untuk ditanam di tanah itu untuk menahan. Itu ya itu actionnya gitu, kelihatannya udah sih cukup bagus. Kalau di pembangunan kayak gedung pemerintahan gitu ya, kan itu kita suka lihat ada FS sama DED itu Pak. Itu jalan juga termasuk Pak ya? Visibility study dan
detail engineering design itu? Kalau di ide-nya sih ada sih, setiap pembangunan tuh pasti ada di ide-nya. Pasti ada. Kalau misalkan itu yang terjadi longsor baru belum nyampe 3 tahun kan itu ya, udah longsor gitu biasanya. Apa karena kan alam ya, mungkin perkiraan dari dinas tidak sampai mengakibatkan banjir itu seperti itu gitu. Karena memang cukup banjir, air cukup besar itu kan mengakibatkan longsor itu kan. Jadi ya mungkin di idenya nggak sampai memperkirakan ya, mengantisipasi terhadap kajian banjir yang luar biasa, longsor kayak gitu sebenarnya. Tapi ya bagusnya sih itu juga lihatlah karakteristik alamnya gitu. Kalau memang alamnya dianggap ini memang gampang longsor dan sebagainya gitu kan, bagusnya DID itu sudah membuat perkiraan ke sana gitu, harusnya gitu kan. Baik. Sekarang kita geser ke ini Pak, ruas jalan. Kan di provinsi selain jalan kabupaten kota, jalan lingkungan ya, atau kecamatan itu juga ada jalan statusnya provinsi. Ada saya baca di data sekitar 200 kilometeran jalan 857 kilometer jalan. Termasuk paling luas paling panjang itu kan di Kabupaten Lebak 200 kilo. Nah dari situ ada nggak yang lagi fokus di tahun ini misalkan yang dibangun oleh provinsi atau oleh pemerintah pusat melalui ajuan provinsi? Iya sebenarnya karena memang provinsi itu termasuk jalan provinsinya cukup luas lah ya. Dan juga kemampuan keuangannya gitu kan ya saat ini mengkhawatirkan lah gitu ya. Saya kira ada yang sedang diusulkan gitu. Sedang diusulkan sebenarnya, belum masuk di dalam tataran belum. Ada yang diusulkan berapa? Baru diusulkan ada 4 ruas jalan. 4. Iya, ada ruas 4 jalan. Ada ya Teluk Naga itu, Ciparai, terus juga yang Waringin, Labuan Waringin itu kayaknya tuh. Sama siapa lagi satu? Ada 4. Ada 4. Iya, itu diusulkan ke mana? Ke kementerian. Oh, ke kementerian. Iya, ke kementerian. Supaya ada ya bantulah dari kementerian gitu untuk bangun jalan-jalan yang itu menjadi kewenangan juga provinsi. Tapi ya saya sih ya berharap besar juga ya bisa bantu yang jalan kewenangan provinsi dan juga Kementerian PU juga bisa terus membangun jalan yang menjadi kewenangannya pemerintah pusat. Karena kalau misalkan Bojonegara begitu kan, Bojonegara kan ya sudah jadi konsumsi publik kan, jalan macetnya luar biasa gitu kan, karena semakin banyaknya tempat-tempat perusahaan-perusahaan yang ada gitu kan. Kan di sana juga ada tempat pelabuhan penyeberangan ke Lampung itu, ke Bakahuni, mobil-mobil besar itu kan menambah juga macetan. Sedangkan lebar jalan ya segitu-gitu aja gitu sejak dulu. Saya kira sih ya pemerintah pusat juga ya perhatikan juga yang menjadi kewenangan pemerintah pusat gitu kan. Ya, misalkan kayak di Kota Serang juga kan yang dari Kepandean muter Ciracas itu juga kan saya pernah tanya itu jalan nasional juga tuh. Jadi Lingkar jalan Selatan. Lingkar Ciracas itu ya. Lingkar Selatan Serang kan? Iya. Itu kan itu nasional itu. Jadi jalannya segitu aja dari dulu kan. Semenjak mungkin tahun berapa tuh segitu aja. Lah sekarang kepadatan Kota Serang kan luar biasa gitu kan. Kalau sore itu kan lampu merah dari Ciracas itu macet panjang gitu kan. Lah iya, terus juga dari arah sananya juga. Ya itu kan harus juga gitu kan. Pemerintah juga, pusat juga perhatikan lah jalan-jalan nasional juga gitu kan. Apalagi ada di tengah kota. Aduh. Gitu kan. Biasanya kalau proyek dari pusat itu ada nggak sih Pak wilayah yang dikerjakan sama provinsi? Atau misalkan dalam satu lokasi proyek itu provinsi ngerjain apanya, misalnya pusat ngerjain? Ya sebenarnya sih dulu lagi saya memperjuangkan dan sampai saat ini juga masih ya memperjuangkan jalan Bojonegara itu karena memang lebarnya nggak sesuai lah untuk jalan nasional. Ya selalu ingin berbagi pemerintah pusat itu, mengenai pembebasan lahannya pemerintah daerah gitu ya mungkin provinsi bersama kabupaten. Gitu. Kalau yang bangun nggak apa-apa pemerintah pusat kayak gitu. Makanya jalan Bojonegara itu karena status jalan nasional
provinsi lagi kita dorong untuk bikin DID-nya. Nanti kalau setelah ada DID-nya, nanti kita mungkin pemerintah daerah bermusyawarah dengan pemerintah pusat, mungkin tanah-tanah yang milik masyarakat kita coba juga inventarisir dengan bantuan BPN supaya ya ikut sama-sama inilah gitu kan, mensupport lah gitu untuk pelebaran jalan gitu. Seperti itu sih. Kalau nggak kayak gitu kemacetannya ya luar biasa. Ya itu yang di kota aja di sini tuh, yang di Ciracas itu. Aduh. Iya, itu kan sekarang harga tanah makin tinggi. Itu jadi tantangan juga Pak. Ya jelas lah, ya jelas lah. Jadi tantangan besar itu. Apalagi ada rumah-rumah gitu kan. Ya tantangannya itu sih kalau bebasan lahan gitu kan. Kenapa memang pemerintah pusat itu memberikan kewenangannya ke daerah itu, tolonglah bantu untuk pembebasan lahannya, ya mungkin karena di daerah tahu betul persoalan tanahnya gitu kan pembebasan lahannya juga ya memang tidak sedikit. Sekarang gini Pak, kalau misalkan kita di sebagai masyarakat, Bapak sebagai wakil dari masyarakat menemukan jalan rusak, kan masyarakat kadang nggak peduli itu wilayah punya provinsi atau kabupaten kota. Nah kenalnya Bapak ada mekanismenya nggak sih buat lapor ke dewan atau ke pemerintah? Ya kalau masyarakat sih lapor ke kita sih nggak ada mekanisme, kapan aja dia nyampaikan itu kan, ketemu di jalan dia ngomong, dia mampir ke rumah dia ngomong gitu kan. Nah yang namanya dewan itu ya harus terima aja, tidak melihat bahwa itu saya anggota dewan provinsi, itu menjadi jalan kewenangannya kabupaten, nggak bisa juga begitu. Karena masyarakat itu ya taunya dewan itulah menjadi perwakilannya mereka gitu kan. Ya kita tampung. Ya selagi kita ada kesempatan misalkan kita sampaikan ke kabupaten, kita juga kalau provinsi kita perjuangan di provinsi kayak gitu. Baik. Teman-teman, nggak kerasa kita udah hampir setengah jam nih bersama Pak Ketua Fraksi PAN. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Ya oke. Penutup dari Bapak, pesan Bapak untuk pemerintah provinsi, kemudian juga untuk masyarakat Banten dalam hal infrastruktur besar. Iya. Jadi pesan saya untuk pemerintah provinsi Banten prioritaskan memang jalan-jalan yang menjadi kewenangan provinsi Banten untuk dibangun. Di samping itu memang jalan-jalan lingkungan yang memang lingkungan masih banyak yang kumuh dan sebagainya, itu juga supaya terus diperhatikan oleh provinsi. Karena memang masyarakat sangat membutuhkan sekali gitu kan. Dan juga pesan kepada masyarakat berhati-hatilah di jalan, karena memang ketika jalan itu belum dibangun dan rusak dan sebagainya, tentu banyak hal yang menjadi risiko di jalanan. Tapi paling tidak masyarakat teruslah menyampaikan aspirasinya gitu, baik kepada pemerintah secara langsung maupun juga kepada anggota dewan masing-masing dapilnya, supaya semuanya itu bisa kita tampung, dan juga insya Allah nanti teman-teman dewan semua pasti akan memperjuangkan untuk pembangunan di daerahnya masing-masing seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ajak sudah menemani kami, dan teman-teman terima kasih sudah mengikuti podcast Ngorek Tangerang Express. Jangan lupa pantau isu perkembangan berita terkini di kanal berita tangerangexpress.isway.id dan juga bantenexpress.co.id. Sampai jumpa di podcast Ngorek berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas.